warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami kelompok KKM 67 Untirta. Nah, setelah sebelumnya kami telah membagikan video tutorial pembuatan masker. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, di sini kami ingin berbagi video tutorial lagi nih yang pastinya bermanfaat juga buat kalian. Videonya yaitu tutorial cara membuat disinfektan. Disinfektan ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Oh iya, perlu diingat juga bahwa disinfektan ini hanya diperuntukkan untuk benda mati saja ya teman-teman. Nah, langsung aja ya teman-teman, kami di sini akan memperlihatkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat disinfektan ini, yang pastinya mudah untuk didapat. Nah, yang pertama ada botol semprot, sendok untuk mengaduk, Baiklin, dan air. Kemudian ada wadah, ada gelas ukur, corong plastik, dan cairan Wipol. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan air sebanyak 1 liter. Nah, untuk mengukurnya kita dapat menggunakan gelas ukur ya teman-teman. Kita tuangkan ke dalam gelas ukur. Gelas ukur ini berukuran 500 ml sehingga kita memasukkannya 2 kali ya teman-teman. Oke, setelah wadah berisi 1 liter air, kita tambahkan cairan Wipol sebanyak 30 ml. Kita dapat gunakan tutup botolnya ya teman-teman, sebanyak 3 kali. Satu, dua, tiga. Setelah bahan-bahannya sudah tercampur, kita aduk dengan sendok ya teman-teman. Kita aduk sampai kalian rasa ininya sudah rata semua. Nah, setelah kalian rasa ininya sudah tercampur dengan rata, maka cairan disinfektannya sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menuangkan cairan disinfektan ini ke dalam botol spray. Nah, kita dapat menggunakan bantuan gelas ukur dan corong plastik. Kita masukin ya teman-teman. Oke, setelah terisi botol spraynya, sekarang kita tutup kembali. Disinfektan udah siap untuk digunakan ya teman-teman. Nah, selain menggunakan Wipol, kita juga bisa menggunakan Baiklin loh. Caranya sama dengan membuat disinfektan dari Wipol. Pertama-tama, kita tuang air ke dalam gelas ukur sebanyak 1 liter. Lalu tuangkan ke wadah. Karena gelas ukur ini berukuran 500 ml, jadi kita menggunakan 2 kali ya. Selanjutnya kita menuangkan Baiklin. Baiklin dan Wipol sama saja takarannya yaitu 30 ml. Nah, hanya saja Baiklin untuk takaran yang lebih mudah menggunakan tutup botol yaitu 4 kali. 4 kali tutup botol.
Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam wadah, selanjutnya kita akan mengaduk larutannya dengan menggunakan sendok. Aduk sampai larutan benar-benar tercampur dengan rata. Nah, larutan disinfektan dari Baiklin sudah jadi teman-teman. Selanjutnya, larutan yang sudah jadi akan dimasukkan ke dalam botol semprot. Untuk menuangkan ke dalam botol semprot, kita menggunakan bantuan gelas ukur dan corong. Ambil larutan dengan menggunakan gelas ukur, lalu tuang ke dalam corong secara perlahan. Selanjutnya, botol semprot ditutup dan disinfektan sudah siap untuk disemprotkan ke area-area bagian-bagian rumah. Oke teman-teman, bagaimana? Mudah bukan membuat disinfektan dengan bahan-bahan yang ada di rumah? Selamat mencoba ya teman-teman, semoga bermanfaat. Setelah mengetahui bagaimana cara membuat cairan disinfektan dengan mudah dan sederhana, langkah selanjutnya adalah menyemprotkan cairan disinfektan ke benda-benda mati yang sering kita sentuh. Nah, tujuan dari penyemprotan cairan disinfektan ke benda mati adalah untuk membersihkan atau memperlambat pertumbuhan virus yang menempel pada benda mati. Penyemprotan cairan disinfektan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah secara langsung kepada benda mati, dan yang kedua adalah menggunakan bantuan alat seperti kain atau kanebo, sarung tangan, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja. Cara pertama kita dapat lakukan yaitu dengan cara langsung. Kita dapat menyemprotkan cairan disinfektan kepada benda mati seperti kita sedang menerima paket. Nah, sebelum kita membuka isi paket tersebut, kita semprotkan dulu luar permukaan paket menggunakan cairan disinfektan. Nah, jika dirasa sudah menyemprotkan ke seluruh permukaan paket dengan merata, barulah kalian bisa membuka isi paket tersebut. Nah, cara yang kedua adalah kita dapat menggunakan bantuan bahan lainnya seperti kain atau kanebo. Nah, cara ini dapat kita lakukan ketika kita ingin menyemprotkan cairan disinfektan ke gagang pintu. Gagang pintu ini kan kita sering pegang ya, tanpa disadari bahwa ada virus-virus yang menempel di gagang pintu. Caranya adalah yang pertama, siapkan kanebo. Yang kedua, semprotkan cairan disinfektan ke kanebo. Kemudian kita elap atau gosok seluruh permukaan gagang pintu secara merata. Jika dirasa sudah, maka kita boleh memegang gagang pintu tersebut. Nah, cukup sekian dari cara penyemprotan cairan disinfektan ke benda-benda mati yang sering kita sentuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.